Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Alhamdulillahi ala kulli halin wa a'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul syai'a sahla. Khamitina azanallahu wa iyyakum jami'an. Salat maghrib bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan nikmat bahagia, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat serta nikmat umur dan taufik hidayah dari Allah sehingga Allah memudahkan kita melaksanakan kewajiban salat maghrib berjamaah. Tentunya dengan harapan semoga Allah menerima ibadah kita yang telah kita lakukan ataupun yang sedang dan akan kita lakukan insyaallah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau dan juga kepada para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Dan semoga Allah memberikan kita ridho dan juga rahmatnya untuk bisa mendapatkan syafaat Allah dari hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, malam hari ini kita melanjutkan pembacaan syarah kitab Thalathatul Usul, 3 landasan utama dalam kitab agama. Pertemuan yang lalu telah kita sebutkan tentang keadaan Nabi Muhammad SAW di masa wafat beliau. Ketika beliau sakit keras yang membawanya kepada kematian beliau, dia menyampaikan kepada umatnya. Dia berkata, inna 'abdan min 'ibadillah khayyarallahu baina dunya wa baina ma 'indallah. Sesungguhnya ada seorang hamba di antara hamba-hamba Allah yang Allah memilihkan untuknya antara dunia dan apa yang ada di sisi Allah. Jadi tidak menyatakan hamba tersebut siapa. Rasulullah hanya menyampaikan kepada kaum muslimin, para sahabatnya ketika itu, ada seorang hamba di antara hamba-hamba Allah yang Allah telah pilihkan untuknya apa mau memilih dunia atau apa yang di sisi Allah. Fafahimaha Abu Bakar. Abu Bakar pun mengerti, memahami ucapan Nabi SAW. Maka lalu Abu Bakar pun menangis. Waqala bi abi wa ummi nufiduka bi abaina wa ummahatina wa abnaina wa anfusina wa amwalina. Ya Rasulullah, demi bapa dan ibuku sebagai tulisannya, dan juga bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, anak-anak kami, dan jiwa-jiwa kami dan harta kami kalau perlu menjadi tebusan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rizqika ya Abu Bakar. Maka Nabi berkata, ala rizqika ya Abu Bakar.
tetaplah di atas jalan wahai Abu Bakar. Thumma qala, maka Nabi bersabda, inna amanna an-nas alayya fi suhbatihi wa mali Abu Bakar. Sesungguhnya manusia yang paling amanah terhadap diriku dalam persahabatannya dan juga hartanya adalah Abu Bakar. Walau kuntu muttakhidan khalilan ghairu rabbi lattakhadtu Abu Bakar. Kalau seandainya aku boleh menjadikan seorang sebagai khalil kekasih tertinggi selain daripada Rabbku, lattakhadtu Abu Bakar, maka pasti aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil kekasih. Walakinna khulatul Islam wa muwaddatihi, akan tetapi persaudaraan dalam Islam dan juga kasih sayang. Jadi Rasulullah SAW hanya menjadikan Allah sebagai khalil kekasihnya, sebagaimana Allah juga menjadikan Rasulullah sebagai khalil kekasih tertinggi. Kemudian Rasul merintahkan Abu Bakar untuk sholat mengimami manusia pada hari itu, pada hari Senin, tanggal 12 atau 13 bulan Rabiul Awal pada tahun ke-20 atau ke-11 Hijriah. Hasan al-Hadiyat Asyar min al-Hijrah, 11 Hijriah. Ikhtarahu Allah li jiwarihi, maka Allah pun memilihnya untuk berada di sisinya, yaitu hendak mengambil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma nazala bihi ja'ala yadkhulu yadahu fi ma'in 'indahu wa yamsahu bi wajhihi wa yaqulu lahu la ilaha illa ant inna lil mauti sakarat. Maka tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya sakaratul maut, maka dia pun memasukkan tangannya ke dalam air yang ada sini dan mengusapkan wajahnya sambil mengatakan la ilaha illallah innal mauti sakarat. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Sesungguhnya kematian itu benar-benar mempunyai sakarat. Sakaratul maut itu sangat sakit. Ketika orang hendak meninggal dunia, dia merasakan sakit yang sangat luar biasa. Sampai Nabi SAW pun juga keluar keringat di dahinya karena menahan sakitnya. Tapi bukan berarti ini menunjukkan keburukan, tidak. Justru sakaratul maut itu adalah ujian bagi seorang mukmin yang dengannya Allah ingin menghapus dosa-dosanya atau mengikut derajatnya di surga. Ketika merasakan rintihan sakaratul maut, sakitnya sangat luar biasa. Kemudian dia menonggakkan kepalanya ke atas langit, nahwas sama, ke arah langit, sambil mengatakan Allahumma fir rafiqil a'la. Ya Allah, kumpulkan aku di atas atau fi rafiqil a'la, di surga tertinggi. Ini hadits riwayat Imam Al-Bukhari dari jalur hadis Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi pun meninggal ketika itu sehingga polisi menjadi goncang. Mereka enggak percaya bahwasanya Nabi Muhammad telah meninggal dunia, telah wafat. Hatta jaa Abu Bakar radhiyallahu anhu fasa'id al-mimbar fahamidallah wa athna alaihi. Dalam keadaan seperti itu manusia dalam keguncangan, kesedihan yang luar biasa. Datanglah Abu Bakar lalu naik mimbar memuji Allah dan berkata, amma ba'du fa inna man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Sungguh siapa saja yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah meninggal, telah wafat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut.
Dan siapa yang menyembah Allah, maka sungguhnya Allah Hayyun, Maha hidup, la yamutu, enggak akan pernah mati selamanya. Tsumma qara'a, lalu Abu Bakar membacakan firman Allah Ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammad tidak lain adalah kecuali hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, yang telah berlalu sebelumnya para rasul. Artinya sama dengan rasul-rasul yang lain seperti rasul Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa dan seterusnya. Afa imma ta'awqutila qalbatum ala aqabikum. Surah Al-Imran ayat 1. Afa imma ta'awqutila qalbatum. Apakah jika seandainya dia wafat, dia meninggal, awqutila atau terbunuh di medan perang, in qalabtum ala aqabikum, kalian kembali menjadi murtad, kafir, ingkar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian innaka mayyitun wa innahum mayyitun, surat Az-Zumar. Sesungguhnya kaum Muhammad akan meninggal, akan mati, wa innahum mayyitun, dan mereka pun juga akan mati. Para musuh-musuh Nabi pun juga yang merangi Nabi, yang membenci Nabi, semuanya juga akan mati. Ini sebuah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya manusia semuanya akan mati, cepat atau lambat. Kita pun juga sejatinya sedang menuju kematian kita. Sekarang tahun 2025. Artinya jatah kematian kita sudah berkurang setahun. Bertambah setahun. Semakin dekat kematian kita, ya, semakin bertambah umur, bertambah tahun, berganti tahun, maka kematian kita akan semakin dekat. Kita nggak tahu kapan Allah akan wafatkan kita. Semoga Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Maka setelah Abu Bakar membacakan ayat tersebut yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah benar-benar telah meninggal dunia, fashtadda buka'an nas, fashtadda buka'an nas. Apa buka'an nas? Maka manusia pun menangisnya, kesedihannya semakin menjadi. Wa arafu anna qad mata, maka mereka pun mengetahui bahwasanya Rasulullah benar-benar telah meninggal dunia. Fa wusila salawatullah wa salam, maka beliau pun dimandikan. Fi thiyabihi takriman lahu, ya, dimandikan dengan pakaiannya sebagai bentuk kemuliaan baginya. Jadi tidak dibuka pakaiannya, tapi dimandikan Rasulullah dengan pakaian ketika dia meninggal dunia sebagai bentuk kemuliaan. Kalau kita kan dibuka semuanya, Rasul tidak. Dia dimandikan dengan pakaian yang dia pakai saat meninggal dunia. Tsumma kufina bi thalathi athwab, kemudian dikafankan dengan 3 helai kain kafan. Yang putih yaitu su'uli yang bergaris-garis. Laisa fiha qamisun wala imamah. Enggak pakai komis itu juga, tidak perlu pakai imamah, sorban beliau. Wa sallallahu alaihi wasallam biduni imam, dan manusia pun menyolati beliau secara terpisah-terpisah, biduni imamin, tanpa adanya imam. Ya, Rasulullah SAW disalatkan oleh seluruh para sahabat tanpa ada yang memimpin, masing-masing sholat terusnya. Tsumma dufina lailatul arbi'a, kemudian beliau dimakamkan pada malam Rabu. Ba'da an tamat mubayatul khalifah, setelah sempurna baiat khalifah setelahnya, yaitu Abu Bakar. Jadi ketika Rasul meninggal dunia tidak langsung diselesaikan, langsung dikuburkan, tidak dikuburkan. Tapi para sahabat membaiat Abu Bakar terlebih dahulu sebagai pengganti Rasulullah SAW, khalifah. Kemudian barulah setelah itu di hari nabuahnya beliau dimakamkan. Jadi meninggalnya di hari atau malam Senin, Selasa, Rabu baru dikebumikan, dimakamkan di tempat di mana beliau meninggal dunia. Itu di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi beliau itu ketika meninggal dunia dikuburkan di tempat di mana beliau meninggal. Para sahabat ketika itu berselisih pendapat di mana apakah di Baqi atau di lainnya. Maka sampailah hadis bahwasanya tidaklah seorang nabi ketika meninggal dunia kecuali dia akan dimakamkan di tempat dia meninggal tersebut. Sehingga diputuskan Rasulullah meninggal di kamarnya Aisyah
dan dikuburkan di kamarnya Aisyah. Kemudian terjadi perluasan ya Masjid Nabawi sehingga masuk kepada kamar Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bukan kuburan Nabi itu di dalam masjid, bukan. Di kuburan Nabi itu di luar masjid asalnya, di rumahnya Aisyah. Karena Nabi yang mewasiatkan tidaklah seorang Nabi meninggal kecuali dikuburkan di tempat di mana dia meninggal. Dan itu hikmahnya sangat luar biasa. Ya kalau seandainya dikuburkan di luar masjid, apa yang terjadi? Mungkin manusia akan ya, malah berkah ke sana, berbondong-bondong, sulit untuk menjaganya. Tapi ketika di masjid, ya jadi area masjid, maka alhamdulillah dijaga manusia Allah daripada kesyirikan sehingga berkibarlah tauhid di mana Nabi telah meninggal dunia. Itu di Mekah dan Madinah terjaga tauhid kaum muslimin. Alhamdulillah. Kalau kita ke sana minta-minta ke depan mereka haram, syirik haram. Jangan minta kepada Nabi, ya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lain berbeda dengan kuburan-kuburan para wali-wali yang mereka oleh wali. Misal di Indonesia kan banyak. Kemudian ditarik di Yaman dan seterusnya. Kuburan para habaib dan seterusnya yang mereka agung-agungkan. Bahkan sebagian orang Syiah yang gulu berlebih-lebihan masuk kuburan Nabi atau kuburan orang-orang soleh antara mereka sambil berlutut. Ada di videonya kan begitu. Diagung-agungkan, dikasih foto-foto dan seterusnya. Mereka seolah-olah hampir saja menyembah, bahkan mungkin menyembah penghuni kubur, minta kepada penghuni kubur dan seterusnya. Ini merupakan hal yang diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar seorang ketika dia minta, tidak sa'alta fas'alillah. Kau minta maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau minta perlindungan, kau minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tauhid. Maka beliau pun dimakamkan di tempat beliau meninggal dunia. Wa dinuhu baqin. Kemudian agamanya yaitu agama Islam yang dibawa oleh Muhammad baqin akan tetap kekal sampai hari kiamat. Islam ini enggak akan hilang dari muka bumi. Enggak akan pernah hilang. Terus kekal sampai hari kiamat. Wa hadza dinuhu la khaira illa dalla al-ummata alaihi. Dan agama ini, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, la khaira illa dalla al-ummata alaihi. Tidak ada kebaikan sekecil apapun illa dalla al-ummata alaihi kecuali telah menunjukkan kepada umat ini yang jalan-jalannya. Tak mungkin Rasulullah SAW lupa menyampaikan kebaikan kepada umat. Tak mungkin. Tapi kok seorang lebih tahu kebaikan sehingga dia membuat amal-amalan baru yang tak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Tidak ada sesuatu yang baik dalam agama ini kecuali Rasulullah telah mengajarkannya, telah mencontohkannya. Wala syarra illa hadaraha min, dan tidak ada keburukan dalam agama ini illa hadaraha min, kecuali Rasul telah melarang darinya. Semuanya, segala hal yang baik telah diajarkan Rasulullah. Segala hal yang buruk telah pun diperingatkan oleh Nabi SAW untuk kita menjauhinya. Wal khairul ladzi dalla alaihi at-tauhid, dan kebaikan yang paling besar yang ditunjukkan oleh agama ini adalah at-tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardah, dan juga seluruh apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhai, itulah kebaikan. Dan kebaikan yang paling besar adalah at-tauhid, bertauhid kepada Allah SWT. Inilah yang akan kita bawa untuk menghadap Allah. Tauhid ini nilainya. Kebaikan yang lain bernilai pahala yang tinggi. Akan tetapi yang paling tinggi, paling agung daripada semua kebaikan adalah tauhidullah. Dan inilah sumber daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya bani Adam, law atani bi qarabil dunya khataya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, ataituka bi qarabiha maghfiratan. Allah menyebutkan dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, seandainya engkau datang menghadapku membawa dosa sepenuh bumi, bumi besar dosanya seperti itu,
Kalau sekilo, 2 kilo, setton, 2 ton, segunung, 2 gunung, kelihatan ini sepenuh bumi dosa dia bawa. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an. Kemudian engkau datang kepadaku dengan tidak berbuat syirik kepadaku, la ataituka bi qurbiha maghfiratan, pasti aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi itu pula. Subhanallah. Syaratnya apa? Tauhid, jangan berbuat syirik. Rasul menegaskan, man mata la yushriku billahi syai'an dakhala an-nar. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan berbuat syirik, maka dia masuk neraka. Kemudian perawi menyebutkan, wa man mata la yushriku billahi syai'an dakhala an-nar. Dan siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak berbuat apa? Wa man mata la yushriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada suatu apapun juga, maka dia akan masuk surga. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar. Dan siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk neraka. Inilah yang harus kita perhatikan. Inilah agama yang dibawa oleh Nabi dan para Rasul semuanya, yaitu agar manusia mentauhidkan Allah itu yang pertama. Baru kemudian mengajarkan semua kebaikan-kebaikan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syarrul ladzi hadzara minhu, adapun keburukan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umat darinya, apa itu? Asyirku, yaitu berbuat syirik. Wa jami'u ma yakrahuhu Allah wa ya'bah, dan semua perkara-perkara yang Allah benci dan Allah murkai. Itu. Jadi Nabi telah melarang kita dari perkara yang sangat agung yang bisa menyebabkan kesengsaraan di dunia dan akhirat, itu asyirk, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus senantiasa perhatikan tauhid kita, ya. Dan lawan tauhid adalah kesyirikan. Orang yang bertauhid kepada Allah disebut al-muwahhid. Muwahhid itu orang yang bertauhid. Orang yang tidak bertauhid ya musyrik, itu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini sangat penting ya. Masalah syirik dan tauhid ini sangat penting. Bahkan Nabi pun selalu berdoa kepada Allah, mengajarkan kita, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik, menjatuhkanmu dengan suatu apapun sedangkan aku mengetahuinya. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku mohon ampun kepadamu dari berbuat syirik yang tidak aku ketahui. Jadi ini penting agar kita selalu mohon kepada Allah dijauhkan daripada kesyirikan. Ba'athahu Allahu ila nasi kafah. Allah mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam ila nasi kafah, kepada manusia seluruhnya. Kepada manusia seluruhnya. Ai ila nasi kafah ai jami'an, semua manusia. Dari zaman beliau sampai nanti pada hari kiamat, sudah tidak ada lagi rasul yang diutus kepada manusia. Adapun nanti Nabi Allah Isa alaihissalam, ketika Allah turunkan dari langit ya menjelang hari kiamat, di antara tanda-tanda yang besar, Rasul ya atau Nabi Allah Isa turun ke langit, turun ke bumi ini bukan sebagai Nabi yang baru, Rasul yang baru, tapi tetap sebagai Nabi Allah Isa dan menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak membawa syariat baru, tidak. Dia akan menghancurkan salib-salib dan membunuh babi-babi, dan sudah disebutkan. Sehingga berimanlah orang-orang yang melihat beliau ketika itu. Ya, maka ini merupakan hal yang harus kita perhatikan, bahwasanya Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Maka tidak ada lagi orang-orang yang boleh mengaku sebagai nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa aftaradallahu ta'atuhu 'ala jami'i thaqalaini, dan Allah mewajibkan untuk mentaati beliau, yaitu mentaati Nabi Muhammad SAW atas seluruh makhluk, baik al-jinni wal insi, bangsa jin maupun manusianya. Dengan kata lain berarti jin dan manusia mempunyai taklif, beban untuk menjalankan syariat. Lalu syariat siapa yang dipakai? Itu syariat Nabi Muhammad SAW.
Berarti mereka pun juga kena beban taklif, sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Sama seperti manusia. Syariatnya sama. Syariat Nabi Muhammad ini berlaku untuk bangsa manusia, juga berlaku untuk bangsa jin. Tidak ada yang berbeda. Hanya mereka hidup ya di alam yang lain, yang kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita. Jadi sudah ya, bangsa jin dan manusia sama-sama makhluk yang Allah berikan beban taklif untuk menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalil adalah firman Allah Ta'ala, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a." Al-A'raf ayat 128. Qul ya ayyuhan nas, katakanlah wahai manusia, inni rasulullah, sesungguhnya aku adalah utusan Allah, ilaikum, yang diutus untuk kalian, jami'an, semuanya. Jadi Nabi diutus oleh Allah sebagai rasul untuk semua manusia. Wa fi hadhihi al-ayah dalilun ala anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila an-nasi jami'an wa anna alladhi arsalahu lahu malakus samawati wal ard wa man bi yadihi al-ahya wal amwat wa innahu subhanahu wa ta'ala huwal mutawahhid bil uluhiyyah kama huwa mutawahhid bil rububiyyah. Dalil ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul yang Allah utus kepada semua manusia, dan bahwasanya yang mengutusnya itu adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala, sang pemilik langit dan bumi, yang di tangannya lah kebaikan atau kehidupan dan juga kematian, dan Dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang pantas untuk diesakan bil uluhiyah, baik dalam masalah uluhiyah ataupun keesaan dalam masalah rububiyah. Uluhiyah itu berhubungan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah itu penciptaan, pengaturan alam semesta. Uluhiyah, kita tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh sujud kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah meyakini bahwasanya hanya Allah yang mampu mengatur alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki dan segala macamnya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Dia utus kepada kita. Wa anna dzalika sababun lil hidayah al-'ilmiyyah wal 'amaliyah. Dan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam itu menjadi sebab mendapatkan petunjuk ilmiah dan amaliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hidayatul irsyad, bimbingan. Ya, bimbingan wahidul taufiq huwa alaihi salatu wasalam ila jami' thaqalaini. Rasulullah SAW memberikan hidayah bimbingan kepada manusia, mengajak manusia, mengajarkan manusia. Akan tetapi hidayah taufik itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita mengajak orang untuk sholat, untuk ngaji, yaitu bimbingan, ajakan, dakwah. Adapun mereka mau mengikuti dakwah, ajakan kita itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Bersama juga Nabi mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, melarang mereka berbuat syirik kepada Allah. Tapi di antara mereka ada yang ikut Nabi, ada yang tidak. Karena Nabi hanya memberikan bimbingan hidayatul irsyad. Adapun hidayatul taufik itu adalah milik Allah. Allah menyebutkan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa berikan hidayah kepada siapa yang kau kehendaki. Ini hidayah apa namanya? Hidayah taufik. Bukan hidayatul irsyad, bukan. Ya, tapi hidayah taufik itu milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang berikan hidayah taufik kepada siapa yang Dia kehendaki. Dengan taufik tersebutlah seorang bisa menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan taufik itulah seorang bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah fardukan, menjalankan sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjalankan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Itu hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa akmalallahu bihi ad-din, dan Allah menyempurnakan dengan Nabi itu ad-din, agamanya, itu agama Islam.
Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Al-Maidah ayat 3. Allah sempurnakan dengan Nabi SAW agama ini, dan tidaklah Nabi SAW diwafatkan oleh Allah kecuali agama ini telah Allah sempurnakan, telah benar-benar sempurna. Tidak perlu ada penambahan ataupun pengurangan. Semuanya sudah diajarkan, dijelaskan oleh Nabi SAW, telah sempurna. Sempurna berarti nggak boleh butuh tambahan lagi. Tidak boleh juga pengurangan-pengurangan, sudah sempurna berarti. Firman Allah Ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmatku terhadap kalian. Wa raditu lakum al-Islam dinan, dan telah aku ridai untuk kalian Islam sebagai agama kalian. Jadi ini agama Islam, agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul, bukan agama Nabi Muhammad. Agama Islam ini adalah agama semua para nabi dan rasul. Ya, Nabi Isa agamanya Islam di zamannya, Nabi Musa agamanya Islam, Nabi Ibrahim agama Islam. Ya, Allah menyebutkan huwasammakumul muslimuna min qabl. Ialah Allah yang menyamakan kalian dengan kaum muslimun, itu orang-orang yang berserah diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam ini adalah menyerah diri. Orang yang disebut dengan muslim, orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam ini bukan agama Muhammad, Nabi Muhammad, tapi ini agama memang dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya itu datang dari Allah. Beda dengan agama-agama yang lain. Dia disandarkan dengan tokohnya, dengan tempatnya, dengan pembawanya dan seterusnya. Tapi Islam tidak. Langsung Allah yang menamakan. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku ridai untuk kalian Islam sebagai agama kalian. Jadi agama Islam ini adalah pemberian nama dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang disebut muslim. Orang yang disebut muslim. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ai anna dinahu alaihi salatu wasallam baqin ila yaumil qiyamah. Bahwasanya agama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya agama Islam ini yang dibawa oleh beliau, itu akan tetap kekal sampai hari kiamat. Fama tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa qad bayyana li ummatihi jami'a ma tahtaju fi jami'i syu'uniha. Maka tidaklah Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali beliau telah menjelaskan kepada umat ini semua segala yang dibutuhkan oleh manusia dalam perkara agamanya. Tidak boleh kita menganggapan bahwasanya agama Islam ini belum sempurna, sehingga harus ditambah-tambah dengan ya ritual-ritual yang lain yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Imam Ali pernah mengatakan, "Faman ibtada'a fid din, faqad khana." Siapa yang berbuat hal baru dalam agama ini, maka sungguh dia telah menuduh Rasulullah SAW, khana risalah, telah mengkhianati risalah Islam ini. Karena ada risalah yang belum disampaikan. Ya, padahal tidaklah Nabi SAW diwafatkan oleh Allah kecuali telah dijelaskan kepada kita umatnya segala perkara-perkara yang kita butuhkan dalam agama kita untuk akhirat kita. Semuanya, masalah sholat, puasa, zakat, zikir, ya, berbakti kepada orang tua, semuanya telah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, telah dicontohkan oleh beliau. Sampai berkata Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Ma tarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'iran yuqallibu janahaihi fi sama'i illa dzakara lana minhu 'ilman." Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan ta'iran, seekor burung, yuqallibu janahaihi, yang mengepakkan kedua sayapnya fi sama'i, di atas langit,
udara, ya di atas langit, terbang dari langit, illa dzakara lana minhu ilman, kecuali telah menyebutkan kepada kami ilmunya. Subhanallah. Bahkan sampai seorang yang musyrik ketika itu, bukan orang yang muslim, yang bukan orang beriman kepada Nabi, berkata kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia bertanya, "Allamakum nabiyukum hatta al-khira'ah?" Apakah nabi kalian mengajarkan sampai buang hajat? Yaitu adab pada hajat, yaitu adab-adab tentang buang hajat, buang air. Qala, berkata Salman Al-Farisi, "Na'am. Laqad nahana an nastaqbil al-qiblata bi gha'itin aw bi bawlin aw nastanji bi aqall min thalathati ahjar aw nastanji bil yamin aw nastanji bi raji'in aw yadhamin." Ya, ini hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Salman berkata kepada orang musyrik yang bertanya tadi, apakah Nabi kalian mengajarkan adab-adab buang hajat, buang air? Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengatakan, "Iya. Laqad nahana an nastaqbil qiblat." Sungguh Nabi kami melarang kami untuk menghadap kiblat bi ghaidin aw baulin, ketika buang air besar atau buang air kecil. Maka usahakan ketika buang air besar jangan menghadap kiblat atau membelakanginya. Aw nastanji bi aqall min thalathati ahjar, atau melarang kami beristinja, yaitu cebok ya, lebih atau bi aqall min ahjar, kurang dari 3 buah batu. Jadi harus minimal 3 buah batu kalau kita istinja, ya, cebok dengan memakai batu atau tisu. Ya, sekarang boleh menggunakan batu atau tisu kalau tidak ada air. Kalau ada air ya pakai air. Kalau tidak ada, dalam suatu keadaan kondisi, kita bisa menggunakan batu atau dengan tisu. Aw nastandi bil yamin, atau juga beliau melarang kami untuk beristinja dengan tangan kanan. Tidak boleh beristinja dengan tangan kanan, ya, tapi dengan tangan kiri. Aw nastanji bi raji'in, atau juga beliau melarang kami untuk beristinja dengan raji, yaitu dengan kotoran hewan, aw adham, atau dengan tulang. Maka inilah agama Islam, telah sempurna, mengajarkan semua aturan-aturan dalam agama ini. Adab-adabnya juga diajarkan, sampai buang hajat pun diajarkan. Mau tidur ada adabnya, bangun tidur ada adabnya, keluar rumah ada adabnya, masuk rumah ada adabnya. Itu Islam, semuanya diajarkan. Pun juga doa-doa yang ma'ruf dari Nabi pun juga menunjukkan hal demikian. Kita keluar rumah baca ini, masuk rumah baca ini, pakai pakaian baca ini, melepas pakaian baca ini, ya, sisiran mana yang didahulukan, pakai sendal mana yang didahulukan, keluar rumah masuk rumah mana, semua diajarkan dalam Islam. Adab-adab itu Islam sempurna dan paripurna. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam bayyana kull din imma biqaulihi aw bifi'lihi wa imma biqrarihi ibtida'an aw jawaban an-su'al. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan seluruh perkara agama, imma biqaulihi, baik dengan ucapan beliau, dengan sabda-sabdanya, atau imma bifi'lihi, atau dengan perbuatan beliau. Beliau sholat, beliau berpuasa, beliau berhaji, telah dijelaskan tentunya dengan kita melihat atau membaca hadis-hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa imma biqrarihi, ataupun dengan ketetapannya. Ketetapan ini hadis juga, ya, karena hadis itu merupakan perkataan, perbuatan Nabi ataupun ketetapan dari Nabi, meskipun Nabi tidak melaksanakannya. Seperti apa? Nabi menetapkan tentang adanya sholat sunnah setelah berwudu. Ya, ketika Bilal bin Rabah ditanya tentang amalan apa sehingga telompah kaki itu terdengar di surga, maka Bilal mengatakan, tidaklah aku berwudu kecuali setelah aku sholat 2 rakaat. Maka ini pun ya ditetapkan, dibenarkan oleh Nabi SAW. Nabi tidak menyalahkan apa yang Bilal lakukan. Ini ikrar, ketetapan, persetujuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu zaman dahulu, zaman masih ada Nabi. Kalau sekarang sudah nggak ada lagi ikrar dari Nabi SAW. Nabi telah wafat, agama itu sempurna. Nggak bisa kita berbuat perkara baru dalam agama ini. Karena apa? Tidak ada
yang mentakrir, tidak ada yang membenarkan, yang menetapkan ini boleh atau tidak. Kan begitu. Maka perhitungannya itu ya ikrar ini terjadi ketika Nabi masih hidup dan bukan amalan bid'ah. Amalan bid'ah dalam agama ini adalah amalan yang dilakukan setelah Nabi meninggal dunia. Setelah Nabi meninggal dunia, jauh kemari-kemari itu. Zaman sekarang banyak sekali amalan bid'ah dalam agama. Tapi setelah masa Nabi Muhammad tidak ada bid'ah. Nabi tidak mengerjakan, sahabat mengajarkan, tapi Nabi diam. Maka itu ketetapan Nabi menyetujui. Nabi menyetujui. Kalau seandainya perbuatan itu buruk, maka akan turunlah wahyu untuk menegur atau Nabi melarang perbuatan tersebut. Jadi paham ya? Jadi tidaklah Nabi SAW ya menetapkan sesuatu ya kecuali itu merupakan bagian daripada syariat, walaupun Nabi tidak melaksanakannya. Kemudian wa'adhamu ma bayyana alaihi salatu wasallam at-tauhid. Perkara yang paling besar yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah masalah tauhid. Sehingga lihat, beliau itu kemarin kita telah baca, hidup yang diutus menjadi seorang rasul umur 40 tahun. Berdakwah di Mekah selama 13 tahun, yang didakwakan apa? Cuman la ilaha illallah. 13 tahun. Kemudian hijrah ke Madinah 10 tahun sampai beliau wafat, baru syariat-syariat yang lainnya. Selama 13 tahun belum ada syariat ya berjihad, kemudian juga haji, kemudian juga puasa, zakat dan seterusnya. Yang ada adalah bagaimana manusia ini mengesahkan Allah, menjauhi patung-patung, berhala-berhala. Sampai dengan dakwah tauhid ini beliau diusir dari kampung halamannya. Menyakitkan atau tidak? Sangat menyakitkan. Orang sendiri, kampung sendiri diusir dari kampung halamannya. Kalau mungkin orang pendatang masih mungkin ya, nggak ada rasa sedih. Datang orang ke kampung suatu kampung, dia diusir karena dia berdakwah. Dia cari tempat yang lain. Tapi ini Nabi di tanah kelahirannya diusir hanya gara-gara mendakwakan tauhid la ilaha illallah, meringankan manusia dari kesyirikan. Diusir, bahkan mau dibunuh sampai Allah perintahkan untuk berhijrah. Selama berapa tahun? 13 tahun, lebih lama. Baru setelah itu di Madinah Islam telah kuat, turun syariat-syariat jihad, puasa, haji, hukum-hukum muamalah, riba dan seterusnya itu di Madinah. Jadi 13 tahun Nabi hanya menjelaskan kepada manusia tentang bahaya syirik dan keutamaan tauhid. Maka subhanallah, ini benar-benar kesukaan para nabi dan rasul. Mereka itu mengajak kepada sesuatu yang sangat urgent, yaitu masalah tauhid. Maka kita pun juga berhati-hati. Bagaimanapun banyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak dilandasi dengan tauhid yang benar, maka terhapuslah amal kita. Kita rajin sholat, puasa, zakat, haji, umroh, tapi masih percaya kepada dukun, masih minta kepada kuburan, keramat, ya kan? Terus masih nempel wapak-wapak di atas rumah, pakai jimat-jimat di cincin, gelang, beli dan seterusnya. Ya, ada keyakinan seperti itu, maka sia-sialah ibadah kita. Rasulullah Allah menyebutkan, "Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Sungguh seandainya engkau berbuat syirik wahai Muhammad, maka batallah seluruh amal-amalmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Ya, syirik itu ya menghapus amal-amal kita. Maka ini yang kita pentingkan, jaga niat kita. Kita hanya berserah kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Ketika dagangan laris, bukan karena penglaris, tapi karena Allah. Karena dagangan kita sempit, ya seret, buat kita nggak punya karena Allah sudah tetapkan seperti itu. Bukan karena ya kalau orang non muslim ya, dia percaya tuh ada yang namanya kucing yang begini-begini membawa hoki gitu ya. Jika ya, orang kita nggak mau kalah, yang kayak kucing ya, pakai wapak, kabar segala macam ditulis ya. Nah ini juga merupakan bagian perkara yang bisa mengurangi tauhid kita kepada Allah. Cukuplah dia beriman, kita beriman kepada Allah, bertawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
Siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Ingin dicukupkan ya dunia kita, akhirat kita, modalnya hanya bertawakal kepada Allah. Ya, jadi jangan kita pergi ke sana ke sini cari penglaris dan segala macam. Sudah Allah telah takdirkan yang terbaik buat kita. Karena kebaikan harta itu bukan kepada banyaknya, tapi kepada keberkahan harta itu. Harta itu berkah ketika kita bisa gunakan harta tersebut untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Harta yang banyak tapi tidak membawa ketaatan itu bukan berkah, tapi itu namanya musibah. Dan Allah lebih tahu keadaan kita. Ya, sesungguhnya rezeki yang sedikit yang Allah tahan, tapi mendekatkan diri kita kepada Allah itu lebih baik daripada rezeki yang banyak tapi dia melalaikan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini masalah tauhid. Jadi tidak lagi kita percaya pada benda-benda keramat, wakaf-wakaf, pemberian habib, kiai, ustaz, tuan guru, kita hilangkan semuanya. Kita hilangkan semua keyakinan kepada itu sehingga nanti kita berhadapan dengan Allah tidak membawa apa-apa kecuali hanya keyakinan bahwa Allah lah yang memberikan segala sesuatu, mencabut segala sesuatu, mengatur segala sesuatu. Tidak ada sedikitpun bagian daripada makhluknya. Inilah tauhid. Inilah tauhid yang harus kita pertahankan sampai Allah wafatkan kita. Wa kullu ma amara bihi fa huwa khairul lil ummah fi ma'anihi wa ma'ashihi. Dan semua perkara yang beliau perintahkan itu adalah kebaikan bagi umat ini untuk dunianya ataupun untuk akhiratnya. Wa kullu ma nahaa anhu fa huwa syarrul lil ummah fi ma'ashiha wa ma'aniha. Dan semua perkara yang beliau larang itu adalah keburukan buat umat ini baik untuk kehidupan dunia ataupun akhiratnya. Jadi tidaklah Allah perintahkan, Rasul perintahkan kecuali itu baik buat diri kita, untuk dunia dan akhirat kita. Dan tidak harus melarang kepada kita tentang sesuatu, maka itu pasti ada keburukan baik dunia ataupun akhirat. Ini agama. Rasul perintahkan kita untuk beribadah, itu ibadah buat kita. Tapi bermaksiat, judi, zina, khamr itu sudah pasti membawa keburukan, kejelekan baik di dunia maupun di akhirat. Maka sangat jahil sekali sebagian orang yang berpikir sempit, yang lemahnya agamanya, sehingga mengatakan bahwasanya agama ini sulit, sukar, banyak larangan-larangannya, dikit-dikit tidak boleh, dikit-dikit tidak boleh, kan? Susah. Ingat, Allah menjadikan agama ini bukan untuk kesusahan, tapi untuk kemudahan buat kita. Allah menyebutkan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Al-Baqarah ayat 185. Allah tidak menginginkan kepada kalian yusra, kesukaran. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kepada kalian yusra, kemudahan. Wa la yuridu bikumul usra, dan tidak menginginkan untuk kalian kesukaran. Jadi semua agama ini berdasarkan kemudahan. Kau menjadi sulit, menjadi susah, itu karena kita yang buat sulit. Yang bikin ribet, bikin susah. Harus acara ini, acara itu, ritual ini, ritual itu. Padahal kalau kita menyatakan Nabi SAW sangat simpel, sangat-sangat simpel sekali. Ya, dalam segala hal. Karena memang Allah juga menyebutkan wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan tidaklah Allah menjadikan agama ini untuk kalian haraj, kesusahan. Tapi dia ingin menjadikan orang itu mudah dengan agama Islam ini. Alhamdulillah ala tamami nikmatihi wa ikmali dinihi. Maka kita memuji Allah atas kesempurnaan nikmatnya dan sempurnanya agamanya ini, agama Islam. Demikian jika ingin disampaikan, ada waktu atau cukup kali ini. Baik, insyaallah mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Soal kita akan sambung besok tentang penjelasan yang lainnya. Baik, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari yang baik kita ucapkan dalam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.